Baik. Ya, Jadi tadi memang Pak Eri sempat menyinggung bahwa undang-undang digitalisasi ini kan ditunda kembali ya Pak Eris ya, dikeluarkan ya. dari prolegnas dan baru akan dibahas di tahun depan. Sikap ATSDI sendiri bagaimana Pak Eris? Ya, satu sisi sangat menyesalkan dengan proses diparkirnya kembali revisi Undang-Undang Penyiaran ke tahun 2021. Kita pun juga sudah menyampaikan keberatan ini kepada teman-teman di Komisi 1. Alasannya apa yang menyebabkan revisi ini diparkir ke 2021. Kalau alasannya hanya karena banyaknya undang-undang yang harus disahkan oleh DPR RI, bagi saya itu agak kurang masuk akal. Karena di awal tahun banyak sekali undang-undang yang dimasukkan ke prolegnas. Harusnya teman-teman DPR RI sudah bisa mengukur bagaimana kesiapan mereka untuk menuntaskan ini semua. Apalagi di Komisi 1 itu hanya ada 2 undang-undang yang dibahas lebih masif, yakni Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Perlindungan Data. Nah, jadi setiap tahun memang revisi Undang-Undang Penyiaran ini menyita perhatian masyarakat, kemudian juga terus dibahas di Komisi 1 sampai ke Badan Legislasi, akan tetapi tetap tidak bisa tuntas gitu kan. Baik, Pak Eris, lalu bila nanti sudah disahkan klaster penyiaran, apakah nanti ada perbedaannya dibandingkan dengan sebelum disahkan Pak Eris? Apa keuntungannya nih Pak Eris? Iya, bagi klaster penyiaran? Pemerintah melakukan inisiatif yang sangat tepat, menyampaikan berbagai pasal-pasal dalam klaster penyiaran di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kurang lebih ada 11 pasal di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat mengenai migrasi dari waktu migrasi dari televisi analog ke digital, kemudian proses perizinan, kemudian sanksi administratif dan lain sebagainya. Bagi ATSDI, kita mendukung klaster di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini karena akan membuat masyarakat Indonesia, terutama para pemilik media, mendapatkan kepastian hukum dalam mengembangkan usahanya di bidang media yang selama ini menanti disahkannya revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Begitu, Happy. Baik, Pak Eris, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau menilai dengan adanya beberapa hambatan saat ini, bisakah ATSDI berjuang lagi untuk agar nantinya tidak ada pihak-pihak yang ingin menghambat langkah Indonesia untuk beralih ke TV digital, Pak Eris? Ya, setiap hari kita melakukan proses komunikasi intensif dengan berbagai elemen, dengan berbagai organisasi, asosiasi, kemudian koalisi masyarakat, kaitannya tentang penyiaran ini. Kita menyamakan sudut pandang bahwa kepentingan negara harus di atas kepentingan yang lainnya, karena dengan migrasi dari televisi analog ke televisi digital ini, Happy akan lebih banyak menguntungkan untuk kepentingan pemerintah, negara, bangsa, dan masyarakat itu sendiri. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Komunikasi dalam press conference ini, bahwa migrasi televisi analog ke televisi digital ini menjadi sebuah strategi nasional yang menjadi bagian dari proses program kerja Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada 6 poin yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi, dan salah satunya memang tadi sudah disampaikan oleh Happy Adisti, bahwa Indonesia sudah masuk kepada penyiaran global, kemudian juga kita harus mengikuti arah kebijakan percepatan digitalisasi nasional, kemudian juga kita harus menempuh ini semua untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sehingga jika ada pihak-pihak yang menentang ini semua, maka bisa dikatakan sebagai pihak-pihak yang menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Kemudian juga kepentingan industri penyiaran. Ini kita sudah memasuki disrupsi teknologi, sehingga semua lembaga penyiaran, media-media harus menyesuaikannya untuk efisiensi penyiaran. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah tadi efisiensi frekuensi 700 MHz ini yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, karena menyisakan 112 MHz untuk dividen digitalnya. Kalau kita melihat ini angka-angka yang sering kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa ketika hasil efisiensi ini digunakan
untuk internet broadband, ini akan menghasilkan multiplier efek untuk ekonomi digital yang sangat luar biasa. Apa itu? 181.000 penambahan kegiatan usaha baru akan terjadi. Kemudian juga 232.000 penambahan lapangan pekerjaan akan ada. Kemudian juga Indonesia akan mendapatkan peningkatan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBP sebesar 5,5 miliar US dollar atau sekitar 77 triliun. Dan juga peningkatan kontribusi pada PDB nasional sebesar 31,7 miliar US dollar atau sekitar 443,8 triliun. Ini angka yang sangat besar. Ini angka yang sangat luar biasa. Kemudian frekuensi itu pun juga akan digunakan untuk early warning system. Jadi tidak ada alasan sebenarnya siapapun untuk menghalangi ini semua karena memang banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin kalau ini di polling kepada masyarakat Indonesia ingin segera gitu kan melakukan proses migrasi dari analog ke digital ini. Saya berharap teman-teman media, pemilik media dan lain sebagainya, mari kita sama-sama berbicara untuk bangsa dan negara, bukan hanya berbicara untuk kepentingan sesaat dan lain sebagainya. Kita saatnya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Begitu, Happy. Baik, Pak Eris, kita ke pertanyaan terakhir, Pak Eris. Lalu sebaiknya persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh TV digital mempersiapkan waktu dalam 1 tahun ini, Pak Eris? Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa pertarungan media di era digitalisasi ini bukan soal teknologi tapi soal konten, sehingga lembaga-lembaga penyiaran harus segera mempersiapkan diri bagaimana meng-create sebuah konten yang berkualitas, kemudian menghadirkan killer konten yang bisa menarik pemirsa untuk menonton televisinya, kemudian juga menghadirkan konten-konten yang mempunyai kedekatan terhadap masyarakat, proximity-nya harus kuat, dan inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau kita melihat, Happy, di Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu sebenarnya ada 2 semangat, yakni diversity of content dan diversity of ownership. Sesungguhnya 2 semangat itu bisa diaplikasikan manakala demokratisasi penyiaran sudah terwujud melalui penyiaran digitalisasi ini, sehingga keberagaman konten akan terjadi, kemudian juga keberagaman kepemilikan pun juga akan terjadi. Jadi pemilik media bukan hanya itu saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia pun punya hak untuk memiliki media. Begitu deh, Happy. Pak Eris, ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Di negara-negara yang sudah migrasi menjadi digital, keuntungan apa saja sih Pak Eris yang didapatkan oleh negara tersebut? Ya, tentunya keuntungan yang seperti tadi saya sampaikan, negara akan mendapatkan dividen digital, kemudian multiplier efek untuk penguatan ekonomi digital di negara-negara yang bersangkutan gitu. Tapi juga masyarakat pun juga diuntungkan dengan migrasi dari televisi analog ke televisi digital ini. Kualitas tayangannya jauh lebih jernih, kemudian juga punya banyak pilihan tontonan karena banyak sekali channel-channel yang nanti akan hadir secara free gitu kan di rumah masyarakat Indonesia pada saatnya nanti. Baik, Pak Eris, terima kasih banyak. Tentunya harapan kita semua agar pelaku usaha dan juga semua pihak bisa bekerja sama menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri di era digital. Terima kasih banyak Pak Eris Munandar, Ketua Umum ATSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, sudah bergabung dengan Bincang Inspira. Pemirsa, saya Happy Adisti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Inspira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.